Halo semua para investor, seperti biasa kali ini saya akan bagikan review singkat saham-saham dengan PBV di bawah 1 ya, review singkat saham-saham dengan PBV di bawah 1, price book value di bawah 1. Sebelum lanjut saya ingatkan lagi, review ini hanya untuk yang tidak sempat membaca aplikasi karena semua ada di aplikasi ya. Yang sempat membaca aplikasi silahkan baca aplikasinya dan skip video ini. JIHD ini adalah Jakarta International Hotel and Development. Perusahaan ini bergerak di bidang hotel and development ya. Sekilas umum informasinya tentang JIHD. Perusahaan ini didirikan pada November 1969 dan pada Maret 1974 perusahaan mulai melakukan kegiatan komersial dengan pembukaan Hotel Borobudur Intercontinental ya. Saat ini namanya Hotel Borobudur Jakarta. Nah, hotel bintang 5 yang mencakup hunian apartemen seluas 70.000 meter persegi, berikut taman tropis seluas 23.000 meter persegi, sangat luas ya. Tahun 84, JIHD terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Saat ini namanya Bursa Efek Indonesia dan menjadi salah satu dari 24 perusahaan yang pertama terdaftar di Indonesia. JIHD bergerak di industri properti dan perhotelan. Industrinya properti dan perhotelan ya. JIHD memiliki entitas anak beroperasi di 4 segmen ya, yaitu real estate, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan manajemen perhotelan. Itu bidang usahanya ya. Lini bisnisnya yaitu ada Hotel Borobudur Jakarta ya, kalian bisa cek informasinya di internet. Informasi singkatnya adalah Hotel Borobudur ini salah satu hotel bintang 5 di Jakarta ya. Dengan keunikan tersendiri, taman tropisnya aja luasnya 23 hektar dan fasilitas rekreasi yang lengkap. Oke. Hotel Borobudur telah menjadi salah satu tempat paling bereputasi untuk rapat, insentif, konferensi, dan pameran di Jakarta dengan 21 ruangan serbaguna berkapasitas hingga 1.500 orang. Wow ya. Besar banget nih Hotel Borobudur ya. Dan banyak lagi prestasi lain yang dicapai oleh hotel ini. Kegiatan usaha perusahaan dan entitas anak meliputi antara lain kepemilikan dan pengoperasian hotel, pengembangan dan pengelolaan real estate, jasa telekomunikasi, dan jasa manajemen perhotelan. Kepemilikan dan operasional hotel ini, JIHD memiliki 2 unit usaha yaitu Hotel Borobudur Jakarta dan melalui unit bisnis entitas anak PT Danayasa Arta Tama memiliki Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta ya. Jadi Hotel Ritz-Carlton Pacific Place itu juga dimiliki oleh JIHD. Nah, PT Danayasa Arta Tama ini bergerak di bidang pembangunan dan jasa yang mencakup usaha pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya ya. Nah, bidang usaha lain dari JIHD yaitu jasa telekomunikasi. Ini dikembangkan melalui entitas anak PT Arta Telekomindo yang merupakan entitas anak dari PT Danayasa Arta Tama ya. Kini telah menjangkau area di luar kawasan niaga terpadu Sudirman, yaitu area Batam dan Balikpapan ya, sudah bisa dikatakan go nasional ya. Jasanya yaitu penyediaan jasa manajemen telekomunikasi, jasa jaringan tetap tertutup, internet, dan beberapa produk turunannya, pusat data, dan jasa pengaturannya. Oke, bidang jasa lainnya itu jasa manajemen perhotelan melalui PT Dharma Harapan Raya ya, yang didirikan sejak tahun 1998. Ini perusahaan untuk mengelola perhotelan. Oh ya, sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng merah ya. Karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda namun sangat berarti bagi kami untuk pengembangan channel. Jika berniat untuk mentraktir saya kopi juga boleh, linknya saya sediakan di deskripsi ya. Info ini saya ambil di jihd.co.id, websitenya JIHD ya.
dan laporan keuangannya merujuk pada idx.co.id. Saya mulai sektor dan sejarahnya, yaitu sektornya JIHD adalah consumer cyclical ya. Dia listing pada tanggal 29 Februari 1984. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Pemegang saham terbesar itu PT Krishna Aji Sembada. Itu pengendali. Ada yang menarik di sini, ada retail juga yang megang, itu Tommy Winata dan Sukardi Tanji Jonotang dengan kepemilikan yang lumayan besar ya. Ada nama menarik, nama yang tidak asing ini, Tommy Winata. Silakan menjadi perhatian para investor ya. Nah, kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi ya. Ada Tommy Winata memiliki 13,15%. Wow, banyak banget ya. Presiden komisarisnya yaitu Sugianto Kusuma dengan presiden direkturnya Arpin Wiradisastra. Silakan kawan-kawan investor cek nama-nama itu ya. Nah, faktor kuncinya EPS-nya. EPS-nya itu sempat minus di tahun 2021, minus 45. Namun di tahun 2022 kembali rebound di angka 43 ya. Laporannya ini berakhir 31 Maret 2022. Penjualan itu 263 miliar dengan aset 6,65 triliun ya. Operating profitnya masih minus kawan-kawan, tapi dia berhasil membukukan net profit sebesar 24,78 miliar. Dari angka itu bisa dicari BVPS-nya, book value per share-nya di angka 1516. Dengan book value per share segitu menjadikan PBV-nya di angka 0,19 dengan PER 6,91 kali. Cukup rendah PER-nya dan PBV-nya, tapi apakah ini saham murah? Kita cek lagi ya. Nah, ini DER-nya itu 51,69%, cukup besar ya untuk usaha ini. Ini kita lihat di grafik 3 bulan itu menunjukkan penurunan. Grafik 3 bulannya belum rebound ya. Grafik 1 tahunnya juga sama, belum rebound, jadi perlu Anda perhatikan lagi ya para investor. Bid offer terakhir itu tipis-tipis sekali ini. Bid offer terakhirnya tipis-tipis, 149 lot. Yang terbesar itu 1961 lot di bid ya. Sedangkan di as-nya lebih tipis lagi bid offernya. Penawarannya di as-nya lebih sedikit lagi lotnya. Jadi perlu menjadi perhatian juga ya bagi para investor ya. Di Brok Sumarinya itu secara net saya ambil dari bulan Juni sampai tanggal 5 Juli itu ada net penjualannya lebih banyak ya daripada pembelian. Jadi bisa dikatakan net sell. Data PBV 3 tahun terakhir itu tidak pernah menunjukkan PBV di angka 1. Jadi perlu menjadi perhatian juga ya. Selama 3 tahun terakhir loh nggak pernah menunjukkan PBV 1 ya. Ini adalah sumber-sumber dari yang saya gunakan untuk rujukan, yaitu websitenya, aplikasi-aplikasi semua gratisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan para investor. Semoga bermanfaat. Salam investor.